warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ramadhani dengan NIM 2125126. Saya berasal dari kelas 5A2 Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengolahan data menggunakan SPSS dan Smart PLS. Nah, yang pertama ada pengertian. Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Baiklah, berikut ada analisis data berdasarkan hasil kuesioner. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Jumlah keseluruhan responden sebanyak 353 responden, dengan responden terbanyak berjenis kelamin perempuan dengan total 62,3%, dan total responden laki-laki sebanyak 36,8 responden. Baiklah, selanjutnya ada berdasarkan dengan umur. Pengisian kuesioner terbanyak diisi oleh responden yang berumur 20 tahun dengan total responden sebanyak 86 orang atau sekitar 24,4%. Selanjutnya, pengisian kuesioner terbanyak kedua berasal dari responden yang berumur 22 tahun, yakni sekitar 77 orang atau sebanyak 21,8%. Sedangkan pengisian kuesioner paling sedikit diisi oleh responden yang berumur 30, 35, dan 40 tahun dengan masing-masing satu responden atau sekitar 0,3%. Yang selanjutnya ada berdasarkan program studi. Berdasarkan data pada tabel di atas, responden terbanyak berasal dari program studi S1 Manajemen dengan total 80 responden atau sekitar 22,6%. Selanjutnya, responden terbanyak kedua berasal dari program studi S1 Ilmu Hukum, yakni 14 responden atau sebanyak 4%. Baiklah, selanjutnya ada berdasarkan universitas. Responden yang mengisi kuesioner didominasi mahasiswa atau mahasiswi yang berasal dari Universitas Pasir Pangarayan, yakni dengan 84 responden atau sebanyak 23,8%. Selanjutnya, responden terbanyak berasal dari Universitas Lancang Kuning, yakni dengan 46 responden atau sebanyak 13%. Responden terbanyak selanjutnya berasal dari Universitas Abdurrahman, yakni sebanyak 33 responden atau sebanyak 9,3%. Selanjutnya ada berdasarkan semester. Responden didominasi oleh mahasiswa atau mahasiswi yang berada pada semester 5, yaitu sekitar 173 responden atau sebanyak 49%. Kemudian, responden terbanyak kedua berasal dari mahasiswa atau mahasiswi semester 3, yaitu dengan 64 responden atau sebanyak 18,1%. Untuk selanjutnya ada berdasarkan pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua responden didominasi oleh profesi sebagai petani, yakni sebanyak 97 responden atau sekitar 27,5%. Selanjutnya, berdasarkan pendapatan orang tua. Pendapatan terbanyak didominasi oleh rank angka sekitar Rp2.500.000 hingga Rp5 juta, sebanyak 151 responden atau sekitar 42,8%. Selanjutnya, pendapatan terbanyak kedua berada pada rank di atas Rp5 juta, sebanyak 130 responden atau sekitar 36,8%. Sedangkan pendapatan terendah didominasi oleh rank angka sekitar Rp500.000 hingga Rp2.500.000 sebanyak satu responden atau sekitar 0,3%. Alasan terbanyak mahasiswa atau mahasiswi memilih universitasnya yang sekarang yakni dikarenakan dekat dengan tempat tinggal. Sekitar 21 mahasiswa atau sekitar 5,9 dari total keseluruhan 353 memiliki alasan yang sama. Berdasarkan data di atas, pengisian kuesioner didominasi oleh responden yang berasal dari Rokan Hulu, sekitar 79 responden atau 22%. Kemudian, dilanjutkan oleh responden yang berasal dari Pekanbaru, yakni sebanyak 46 responden atau sekitar 12,9%. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat sebanyak 70% atau sekitar 247 responden adalah pengguna jalur mandiri, yang disusul oleh pengguna beasiswa dari KIP sebesar 17% atau sekitar 61 responden. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktural model. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa TEKI diukur dengan 6 indikator,
yaitu TQ, FQ, IM, CA, WA, dan DC. Arah panah antara indikator menunjukkan bahwa indikator TQ atau X1 terhubung oleh indikator DC atau Y. Indikator FQ atau X2 terhubung dengan indikator Y. Indikator IM atau X3 terhubung dengan indikator DC atau Y. Indikator CA atau X4 terhubung dengan indikator DC atau Y. Dan indikator WM yaitu X5 terhubung dengan indikator DC atau Y. Dari hasil analisa di atas, dengan tingkat signifikan 5%, dengan menggunakan 6 variabel secara keseluruhan, yaitu 5 variabel independen atau X dan 1 variabel dependen atau Y, maka dapat diperoleh kesimpulan X1 tidak berpengaruh terhadap Y, X2, X3, X4, dan X5 itu berpengaruh terhadap Y. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.